Baik, selamat pagi semuanya. Saya mohon klarifikasinya, apakah saudara bisa melihat layar saya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Nah, baik, terima Bisa, Pak. kasih. Terima kasih. Bisa, Pak. Terima kasih. Kita akan mengulang sedikit Pak. tentang predictive maintenance yang menggunakan sinyal getaran. Sinyal getaran yang dihasilkan oleh sebuah mesin itu dapat ditangkap atau diukur dengan sebuah peralatan yang disebut vibration analyzer. Pada mesin yang diukur getarannya itu ditempeli sebuah transducer. Kadang-kadang disebut vibration pickup atau pengambil sinyal getaran. Kemudian sinyal getaran yang berupa gerakan mekanis itu oleh transducer ini diubah menjadi getaran elektris dan diperkuat pada sebuah tampilan, sebuah mesin begitu, sehingga bisa ditampilkan gelombang getarannya. Getaran yang timbul pada mesin itu sumber getarannya banyak sekali. Ada yang disebabkan karena bekerjanya mesin. Misalnya kalau mesin itu mesin torak, maka tentu ada gerak bolak-balik. Itu menimbulkan getarannya sendiri. Atau karena adanya kerusakan pada bearing, itu akan menimbulkan getaran tersendiri. Atau karena ada sirkulasi daripada minyak pelumas, itu menimbulkan getaran tersendiri. Berbagai macam sumber getaran itu semuanya masuk pada alat pengukur getaran, sehingga menghasilkan gelombang yang tidak karu-karuan. Ini seperti telinga saudara. Telinga saudara pada saat ini mendengarkan penjelasan saya, itu getaran tersendiri. Pada saat ini mungkin saudara mendengarkan panggilan ibu saudara karena saudara kuliah di rumah. Itu getaran tersendiri. Atau pada saat ini juga saudara mendengarkan kicauan burung atau kokok ayam jago, atau adik sedang menangis, atau suara kapal terbang, atau pada saat bersamaan juga mendengarkan suara truk. Nah, semua gelombang itu masuk menjadi satu, sehingga amplitudo dari masing-masing gelombang itu saling menjumlahkan. Maka dengan demikian, apabila amplitudo campuran gelombang tadi digambar terhadap waktu, jadi dibuat sebuah grafik amplitudo terhadap waktu, maka bentuk gelombangnya menjadi tidak karu-karuan. Karena bentuk gelombangnya tidak karu-karuan, maka kemudian itu menjadi sulit untuk dianalisis. Ada apa di mesin ini? Tidak ngerti, karena gelombangnya tidak jelas. Maka kemudian dibuatlah sebuah alat yang mampu memisahkan masing-masing gelombang. Jadi gelombangnya si ayam kokok sendiri, gelombang suara saya sendiri, gelombang suara truk sendiri, gelombang suara pesawat terbang sendiri, gelombang suara adik menangis sendiri. Masing-masing dipisah-pisahkan. Nah, namun pemisahan ini berdasarkan frekuensi. Sehingga akhirnya muncullah sebuah gambar diagram yang menggambarkan amplitudo fungsi frekuensi.
Nah, oh ini frekuensinya sekian hertz, ini suaranya Pak Jayatun. Ini sekian hertz, ini suara adik menangis. Ini sekian hertz, ini suara truk. Ini sekian hertz, ini suara kapal terbang. Sehingga kemudian jelas sekali gelombang yang muncul pada mesin itu gelombang apa saja, disebabkan oleh apa saja. Nah, untuk mengubah bentuk gelombang yang tadi berupa amplitudo terhadap waktu menjadi amplitudo terhadap frekuensi, itu dibutuhkan peralatan yang disebut Fourier transform. Saudara tentu di matematika 4 itu belajar deret Fourier. Nah, itulah salah satu fungsi Fourier, yakni memisahkan gelombang berdasarkan frekuensi. Nah, telinga kita itu adalah sebuah peralatan Fourier transform yang alami. Karena telinga kita itu pada saat bersamaan bisa membedakan, oh ini suara kapal terbang, suara seorang penyanyi, suara truk pada saat yang bersamaan. Jadi pada saat bersamaan telinga kita sudah bisa membuat grafik Fourier. Sehingga, oh ini suara apa jelas sekali. Nah, cara kerja telinga kita itu kemudian dibuat mesin. Yang mesin itu mampu mengubah gelombang-gelombang berdasarkan amplitudo waktu menjadi amplitudo frekuensi. Bentuk gelombang yang atau diagram atau gambar yang menggambarkan getaran itu berupa amplitudo fungsi waktu, itu disebut time domain. Sementara gambar getaran yang menggambarkan amplitudo fungsi frekuensi disebut frekuensi domain atau Fourier spectrum. Jadi itu. Ini adalah sebuah contoh time domain, sebuah gelombang yang diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan. Jadi kalau ada tidak seimbang, maka adanya gaya sentrifugal akan menyebabkan gaya sentrifugal pada poros. Ini kalau di gambar bentuk gelombangnya terhadap waktu, bentuk gelombangnya adalah sinus. Di mana satu gelombang sama dengan satu putaran. Kemudian ini adalah sebuah penggambaran amplitudo versus waktu atau time waveform atau juga time domain. Bentuk gelombang dari kipas yang mempunyai 4 blit. Satu putaran 4 gelombang. Satu putaran 4 gelombang. Sehingga frekuensinya 4 kali putaran. Sementara yang ini tadi frekuensinya 1 kali putaran. 1 kali. Yang ini 4 kali putaran frekuensinya. Kemudian misalnya pada sistem itu ada roda gigi yang mempunyai 12 gigi, maka ada gelombang atau getaran yang disebabkan oleh beradunya gigi, di mana satu putaran itu ada 12 kali pertemuan antar gigi, sehingga ada 12 gelombang. Maka frekuensi atau jumlah gelombang yang ditimbulkan pada gigi ini adalah 12 kali putaran. Sehingga kalau misalnya jumlah putarannya itu 1000 rpm, maka ini frekuensinya 1000 rpm.
Kalau ini putarannya 1000 rpm, frekuensinya ini adalah 4 kali 1000 rpm atau 4000 sikel per menit. Sementara yang roda gigi ini kalau diputar 1000 rpm, maka getaran yang dihasilkan oleh roda gigi adalah 12.000 rpm. Atau kalau jadikan hertz tinggal dibagi 60 ketemunya 200 hertz. Jadi ini, kalau kita gambarkan time domain dari masing-masing gelombang, yang di atas itulah karena ketidakseimbangan, maka frekuensinya sama dengan putarannya atau 1 kali. Sementara yang bleed karena jumlahnya 4, pasti ada 4 kali getaran pada 1 putaran, sehingga frekuensinya 4 kali. Roda gigi yang mempunyai 12 gigi, tentu 1 kali putaran dia menghasilkan 12 getaran, sehingga frekuensinya 12 kali. Amplitudenya kita tidak hitung, jadi amplitudenya gede, ini semakin kecil, ini paling kecil, itu diumpamakan saja ya. Tapi ini frekuensinya, ini 1 kali putaran, 4 kali putaran, 12 kali putaran. Nah, masing-masing gelombang itu kalau kita diukur masuk itu ya. Jadi, nah, masing-masing gelombang itu kalau diukur, itu masing-masing itu saling menjumlahkan. Jadi tidak mungkin pada layar itu, pada mode time waveform atau time domain, itu akan tergambar 4 gelombang seperti ini. Tidak mungkin ini. Tergambarnya adalah penjumlahan amplitudo seluruh gelombang. Itu namanya superposisi. Yang mana nanti bisa jadi gambarnya jadi nggak karu-karuan. Jadi di layar itu tertampil seperti ini. Jadi tidak mungkin di layar itu tertampil masing-masing gelombang. Tidak. Karena misalnya saja di titik ini. Titik ini ya. Ini amplitudonya merupakan penjumlahan dari gelombang yang hijau. Ini yang 1 kali rpm ditambah gelombang yang biru. Ini yang 12 kali rpm ditambah gelombang yang merah. Amplitudo gelombang yang merah yang 4 kali rpm. Hasilnya tertampil di layar. Hasilnya kita tidak tahu. Tampilan superposisi atau penjumlahan amplitudo dari seluruh gelombang yang masuk, itu tampilannya seperti ini. Tidak jelas. Maka supaya kita bisa menganalisis, maka kita harus pisahkan gelombang itu berdasarkan frekuensinya. Maka dipakailah sebuah peralatan yang disebut spektrum, Fourier spektrum, sehingga di layar tertampil seperti ini. Oh, jadi gelombang yang bentuknya nggak karu-karuan ini ternyata terdiri dari 3 gelombang. Yang satu gelombang yang frekuensinya sama dengan 1 kali putaran, amplitudenya sekian. Yang gelombang kedua adalah sebuah gelombang yang frekuensinya 4 kali putaran, tulis 4 kali, amplitudenya ini. Dan yang ketiga adalah gelombang yang frekuensinya 12 kali putaran, amplitudenya adalah ini. Jadi dengan demikian kita bisa tahu, oh ternyata getaran yang timbul itu adalah 3 buah getaran. Dari frekuensi domain atau frekuensi spektrum ini, kita bisa mengetahui apakah mesin kita itu sehat atau tidak. Jadi ini yang disebut vibration analysis untuk menentukan apakah mesin kita itu failure atau tidak.
Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh pengukuran getaran yang dilakukan terhadap bearing. Bearing ya. Ini time domain atau waveform atau bentuk gelombang berdasarkan waktu. Ini pengukurannya hanya sampai 0,2 detik, seperlima detik, cepat sekali gitu ya, 0,2 detik. Bentuk gelombangnya seperti ini. Kalau kita mau menganalisis ini, bingung, sing dianalisis apanya. Nah, supaya bisa dianalisis, maka kemudian tampilan waveform atau time domain diubah menjadi tampilan frekuensi spektrum seperti ini. Nah, ketika tampilannya diubah ke spektrum, tentu dengan Fourier series, dengan matematik, tapi kalau sudah ini tidak usah pikir deret Fouriernya, itu biar urusannya Pak Kadir gitu ya, karena jadi susah. Tinggal di switch saja di mesinnya itu, oh ternyata gelombang yang kayak begini itu merupakan penjumlahan dari 1, 2, 3 gelombang yang dominan. Dominan karena amplitudonya gede ya. Ini amplitudonya hampir 0,2, ini amplitudo 0,15, ini sekitar 0,7 gitu ya. Jadi ada 3 buah gelombang. Gelombang pertama itu frekuensinya sekitar 120 Hz. Gelombang kedua itu 240 Hz. Gelombang ketiga 360 Hz dengan masing-masing amplitudonya. Di samping 3 buah gelombang itu juga ada gelombang yang lain yang disebut desah atau noise yang frekuensinya itu banyak sekali dan amplitudonya kecil. Tapi yang utama adalah 3 gelombang. Saudara lihat pada 3 buah gelombang ini. Ini frekuensinya 120 Hz. Sementara gelombang yang kedua 240 Hz dan gelombang yang ketiga 360 Hz. Jadi terlihat sekali bahwa getaran atau gelombang yang kedua itu frekuensinya 2 kali dari frekuensi gelombang yang pertama. Getaran yang kedua frekuensinya 240 Hz, sementara getaran yang pertama itu frekuensinya 120 Hz, jadi ini 2 kalinya. Kemudian kalau dilihat getaran yang ketiga frekuensinya 360 Hz. Kelihatan frekuensinya 3 kali dari frekuensi getaran yang pertama, 3 kalinya. Sehingga kalau kemudian itu dilihat, maka frekuensi dari getaran setelah getaran yang utama itu N kali. Ini N, di mana N-nya 2 kali. Ini N-nya 3 kali. Frekuensi yang besarnya N kali terhadap getaran sebelumnya atau di bawahnya itu disebut harmonics. Jadi ini frekuensi yang 240 Hz itu adalah harmoniknya 120. Frekuensi yang 360 Hz itu harmonik kedua. Harmonik kedua dari 120 Hz. Yang 240 harmonik pertama. Tentu kita bisa tebak harmonik yang ketiga itu 4 kali dari
getaran yang utama. 4 kali 120, 480 Hz. Ini harmonik yang ketiga. Saudara lihat, harmonik daripada getaran itu amplitudonya makin kecil. Jadi setiap getaran itu ternyata mempunyai harmonik. Jadi kalau frekuensinya 120, harmoniknya pasti 240, 360, 480. Kalau getaran utamanya itu 100 Hz, harmoniknya mesti 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, dan seterusnya. Jadi itu harmonik. Nanti dengan melihat spektrum ini, kita bisa melihat failure yang terjadi pada mesin. Ini adalah sebuah contoh pengukuran getaran dari sebuah sistem kompresor sentrifugal. Tentu ini adalah frekuensi spektrumnya. Begini ada amplitudo getaran utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing itu berapa hertz? Kita bisa lihat di sini, di koordinat sini. Di gambar sudah ada kelihatan. Nah, namun sebelum kita mengukur, kita harus menghitung dulu frekuensi-frekuensi yang kemungkinan timbul pada sistem itu. Jadi misalnya motor itu putarannya berapa? Kalau ada ketidakseimbangan, frekuensi yang timbul berapa hertz? Tentu sama dengan putarannya. Terus ini ada bearing. Bearing itu frekuensi yang timbul berapa saja. Terus ini ada impeller kompresor. Dia kalau berputar frekuensi yang timbul berapa. Ini ada gearbox. Kalau berputar frekuensi yang timbul berapa. Kemudian kalau frekuensi-frekuensi yang timbul pada setiap komponen sudah dihitung, maka kemudian kita bisa mencocokkan. Oh, berarti ini frekuensinya siapa, ini frekuensinya siapa, ini frekuensinya siapa, ini frekuensinya siapa. Dari situ kita bisa melihat apakah amplitudo daripada masing-masing frekuensi itu masih dalam batas toleransi atau tidak. Tentu batas toleransi itu masing-masing mesin akan ada sendiri ya. Jadi itu di manual book sudah ada. Nah, ini salah satu contoh pengukuran pada kompresor sentrifugal. Kemudian kita kemarin kuliahnya sampai di sini. Mengapa kita bahas bearing? Karena hampir seluruh pengukuran getaran itu dilakukan pada bearing. Jadi mengapa begitu? Karena seluruh beban yang terjadi pada mesin itu semua ditumpu oleh bearing. Kita kemarin sudah bahas bearing itu secara umum ada cincin luar yang nanti frekuensi yang timbul disebut BPFO, kemudian ada cincin dalam frekuensi yang timbul yang disebut BPFI, kemudian ada ball frekuensi yang timbul disebut BSF, dan ada cage atau rumah ball. Ini frekuensi yang timbul disebut FTF atau frekuensi train frekuensi fundamental train frekuensi. Dan kemarin kita sudah ada rumusnya, ini sudah ada, tinggal masukkan angkanya gitu ya. Artinya sebelum kita melihat getaran, kita harus hitung dulu frekuensi yang timbul pada sebuah ball bearing. Kemarin kita juga sudah ada contohnya di ball bearing. Kita sudah bisa
misalnya data-datanya sudut kontaknya 15 derajat, jumlah bola 8. Saya ulangi, misalnya sudut kontaknya 15 derajat, jumlah bola 8, diameter bola 5 mm, diameter cage 7 mm, bila putaran poros 1500, hitung frekuensi yang kemungkinan muncul bila terjadi kerusakan ball bearing. Ini porosnya poros transmisi, berarti yang berputar adalah cincin dalam, maka cincin luar itu diem. Jadi yang berputar cincin dalam, karena yang berputar cincin dalam, maka nanti BPFO tidak keluar. BPFO itu outeris, ball pass frekuensi outer itu tidak ada. Yang ada adalah ball pass frekuensi inner, karena yang berputar cincin dalam. Kemudian tinggal kita masukkan rumus-rumusnya, akan ketemu fundamental frekuensinya ini 232,5 rpm, ball spin frekuensi 325,5 rpm, ball pass frekuensi inneris 10.114 rpm. Nah, berdasarkan nilai frekuensi ini baru kita nanti mengukur ball bearing itu. Ini adalah sebuah contoh. Jadi ini sebuah contoh pengukuran pada ball bearing, cuma di sini ball bearingnya itu bukan poros transmisi tapi poros gandar. Kalau poros gandar itu yang keluar adalah BPFO. Karena kalau poros gandar dia tidak, porosnya tidak berputar. Jadi yang berputar adalah cincin luar, cincin dalamnya diam. Maka yang berputar adalah yang luar, maka akan muncul BPFO. Yang muncul adalah BPFO. Ya. Nah, kemudian setelah diukur dan di dalam layar itu, di layar itu ditampilkan spektrumnya, ternyata muncul ini. Ada RPM, 2 RPM, BPFO, 2 BPM, 3 BPM. Di monitor itu tidak ada tulisan ini ya Mas ya. Tulisan ini tidak ada. Ini yang nulis ya kita sendiri. Hanya muncul ini. Hanya muncul srit, 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 srit. Kita tentu sudah tahu putaran daripada si mesin. Berarti ini kita kalau di sini itu tepat atau di sekitar putaran mesin, oh berarti ini adalah penunjukan frekuensi putaran mesin. Tentu dia punya harmoniknya 2 kali RPM. 3 kali RPM mungkin sudah tidak terdeteksi. Kemudian karena ini poros ganda, saudara bisa ngitung BPFO-nya. Sehingga sebuah getaran yang frekuensinya, amplitudonya ini, frekuensinya pasti sama dengan BPFO atau di sekitar BPFO. Oh, ini adalah amplitudo kok muncul amplitudo gede pada BPFO dan harmoniknya. Ini harmonik daripada BPFO. Kemudian kita analisis. Oh, kalau pada layar itu muncul BPFO dan harmoniknya, berarti ada cacat pada cincin luar. Tentu pada prakteknya gambar kayak ini sudah ada pakemnya. Contohnya ini. Nah, ini pakem atau gambar kalau outerisnya atau cincin luarnya itu retak. Jadi ini ada BPFO-nya muncul dan harmoniknya amplitudonya gede semua. Jadi ini adalah harmonik daripada BPFO, amplitudonya gede semua. Ini sudah dipastikan bahwa ball bearingnya itu cincin luarnya
patah atau retak atau bahkan mungkin sudah patah. Sekali lagi saya ingatkan, tulisan ini tidak muncul di layar. Tidak muncul. Mengapa kemudian kita bisa tahu? Sebelumnya kita sudah hitung dulu masing-masing frekuensi yang kemungkinan muncul. Tinggal dicocokkan. Oke. Ini juga kalau polanya kayak begini. Jadi ini ball pas frekuensi muncul. Jadi nanti kita menganalisis berdasarkan pola-pola ini. Jadi berdasarkan pola-pola seperti ini. Ini berikut beberapa pola yang kita pahami sebelum kita melakukan pengukuran putaran. Kalau terjadi ketidakseimbangan, maka ketika diukur, maka akan muncul pada spektrum itu amplitudo yang frekuensinya sama dengan putaran. Arah getarannya radial. Radial itu naik turun. Ini adalah alat pengukur getarannya. Radial. Jadi kalau muncul kayak begini berarti ada ketidakseimbangan. Kemudian kalau sebuah pompa, ini misalnya impeller pompa, jadi ini jangan bayangkan ada sebuah piringan terus di meja, tidak. Model seperti ini adalah model seperti misalnya pompa sentrifugal, kompresor sentrifugal, yang impellernya itu overhang atau porosnya itu ditumpu pada satu sisi saja. Kalau ada pola seperti ini, baik getaran arah vertikal maupun arah horizontal atau radial aksial. Radial itu yang vertikal, aksial itu yang horizontal. Maka tentu ada ketidakseimbangan daripada impeller atau rotor. Nah, kalau terjadi ketidaklurusan anjuran, maka pada spektrum akan muncul getaran yang amplitudonya ini, frekuensinya adalah 1 kali putaran, 2 kali putaran, dan 3 kali putaran. Ini harmoniknya ya muncul. Arahnya aksial, putaran arahnya aksial. Itu pasti misalignment sisi anjuran. Kemudian kalau paralel misalignment hampir sama, tetapi polanya ini yang muncul adalah 1 kali, 2 kali, 4 kali putaran. Kalau tadi yang muncul 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini angular. Kalau paralel 1 kali, 2 kali, 4 kali. Kemudian kalau shaftnya itu sudah bengkok, maka akan muncul pada vibration analyzer itu amplitudo yang frekuensinya 1 kali putaran dan 2 kali putaran, arahnya aksial putarannya. Putarannya aksial. Kemudian kalau bearingnya itu miring, bearingnya itu masangnya enggak benar, maka akan muncul seperti ini. 1 kali putaran, 2 kali putaran, dan 3 kali putaran, tapi amplitudonya kecil. Kalau amplitudonya agak besar itu angular misalignment. Kalau ini bearingnya itu yang tidak pas. Sumber-sumber lain yang menyebabkan refraksi aksial tinggi itu ada yang poros melempung, poros beresonansi, dan lain-lainnya. Banyak sekali.
Kemudian juga kalau misalnya bautnya tidak kencang, jadi sebuah mesin yang dibaut pada pondasi tidak kencang, maka akan muncul getaran. Ini sebetulnya nggak usah diukur juga, telinga kita bisa mendengarkan juga, dadadadadadad, frekuensinya sama dengan putarannya. Kemudian juga kalau ini dua-duanya kendor semua, maka akan muncul seperti ini. Ini tidak usah pakai vibration analysis juga kita udah tahu. Kemudian kalau jurnal bearingnya itu, jurnal bearing itu metal jalan metal duduk gitu ya, bantalan ujung, itu ada kausan, muncul kayak begini. Jadi ada gelombang yang frekuensinya 1 kali putaran dan harmoniknya banyak sekali. Ini berarti jurnal bearingnya itu problem. Ini ada bearingnya kendor, polanya seperti ini. Ini beltnya aus, beltnya aus atau beltnya kendor. Ini akan muncul seperti ini. Nah, jadi silakan untuk sinyal-sinyal getaran ini saudara pelajari selanjutnya. Nanti pada sesi 2 kita akan membahas tentang proactive maintenance yang modulnya sudah saudara dapatkan atau sudah saudara download. Kita istirahat dulu sekitar 5 menit, nanti kita jam 10 tepat kuliah akan dimulai lagi untuk sesi yang kedua. Terima kasih, kita istirahat dulu. Silahkan istirahat. Terima kasih, saya live dulu. Ya Pak, terima kasih Pak.